Halo semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, dan rezekinya terus mengalir deras. Doa terbaik selalu saya panjatkan untuk kalian semua yang sedang menyimak video ini. Semoga apapun yang kalian hadapi hari ini, ada solusi terbaik yang menanti di depan. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa, kenapa ya, hidup ini kadang rasanya berat banget? Padahal aku udah berusaha jadi orang baik, tapi kok malah sering diuji? Mungkin beberapa dari kalian saat ini sedang ada di posisi itu. Lagi mikir, kenapa jalan hidup yang kalian tempuh seolah-olah penuh dengan rintangan yang gak ada habisnya? Jangan buru-buru menarik kesimpulan dulu. Karena, kalau kita mau melangkah lebih dalam, semua itu ada alasannya. Ada pelajaran yang tersembunyi di balik setiap ujian yang kita hadapi. Tapi, gimana caranya kita bisa melihat sisi baik dari semua kesulitan itu? Dan kenapa seringkali justru orang baik yang paling banyak diuji? Nah, itulah yang akan kita bahas satu persatu di video kali ini. Tapi, sebelum kita mulai, coba deh, siapin dulu kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Karena pembahasan ini bukan cuma buat didengar, tapi juga buat direnungkan dengan hati yang santai. Jadi, yuk, bikin diri kalian nyaman dulu supaya apa yang kita bahas kali ini bisa benar-benar masuk ke hati kalian. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Siap? Let's dive in. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini kayak nggak adil? Udah capek-capek jadi orang baik, jaga hati, jaga ucapan, nggak mau nyakitin orang lain, tapi malah hidup rasanya berat banget. Cobaan datang terus, nggak selesai-selesai. Kalau kalian pernah ada di situasi ini, selamat, kalian nggak sendirian. Coba deh kita pikir sama-sama. Ada orang yang hidupnya kayaknya santai banget, nggak mikirin perasaan orang lain, malah kadang bikin masalah buat orang lain. Tapi kok ya hidup mereka lancar aja, nggak ada drama? Sementara kalian yang udah usaha buat baik sama orang malah dapat ujian bertubi-tubi. Apa ini artinya dunia nggak adil? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar yang kita nggak lihat? Coba bayangkan ini. Bayangin kalian lagi tanam pohon. Setiap hari, kalian siram, kalian kasih pupuk, kalian jagain supaya nggak kena hama. Tapi, di tengah jalan, pohonnya kena badai. Akarnya goyang, daunnya rontok. Rasanya sedih, kan? Padahal kalian udah rawat sebaik mungkin. Tapi, apa kalian sadar kalau badai itu justru bikin pohon itu makin kuat? Kalau nggak ada badai, akar pohonnya mungkin nggak akan sedalam itu, dan kalau nanti angin besar datang, pohonnya bakal tumbang. Nah, ujian hidup itu kayak badai buat kita. Kadang kita nggak ngerti kenapa harus ngelewatin semua itu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, mungkin ujian itu adalah proses kita buat tumbuh jadi lebih kuat. Dan yang menarik, badai itu seringkali datang ke pohon yang berbuah, bukan ke pohon yang gersang. Kenapa? Karena pohon yang berbuah punya sesuatu yang berharga untuk dijaga. Apa yang kita cari? Sekarang coba tanya ke diri kalian sendiri, apa sih sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Kalau kalian mencari kebahagiaan, kedamaian, atau keberkahan, itu semua nggak datang begitu aja. Semua itu butuh proses, butuh pengorbanan, dan seringkali proses itu datang dalam bentuk ujian. Ada satu hal yang menarik dari orang-orang yang baik hati. Mereka biasanya nggak cuma mikirin diri sendiri. Mereka ingin jadi manfaat buat orang lain, ingin berbagi kebaikan, ingin bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Tapi, justru di situ kadang masalahnya. Karena semakin banyak kebaikan yang kita sebarkan, semakin besar pula tantangan yang kita hadapi. Misalnya, kalian berusaha sabar. Tapi apa yang terjadi? Ada aja orang yang ngetes kesabaran kalian. Kalian coba jujur, malah ada yang manfaatin kejujuran kalian. Di situasi kayak gini, rasanya wajar banget kalau kita ngerasa capek. Tapi, coba direnungkan. Kalau ujian ini nggak datang, gimana kalian tahu seberapa besar kesabaran kalian? Gimana kalian bisa belajar bertahan di tengah godaan? Apa benar ujian itu nggak adil? Sekarang kita bahas soal keadilan. Kadang kita suka bandingin hidup kita sama orang lain. Misalnya, kita lihat orang yang gak terlalu baik malah dapat hidup yang nyaman. Atau orang yang cuma peduli sama diri sendiri, tapi rezekinya ngalir terus. Tapi coba pikir, apa kita tahu apa yang sebenarnya mereka alami? Bisa jadi, di balik kesuksesan mereka, ada masalah yang gak pernah mereka tunjukin ke orang lain. Atau mungkin, itu adalah bagian dari ujian mereka. Kalau dipikir-pikir, kadang kita cuma fokus ke apa yang kelihatan di luar tanpa ngerti cerita lengkapnya.
Di sisi lain, ujian yang kita alami seringkali bikin kita lebih sadar sama diri sendiri. Kadang, justru di tengah masalah, kita jadi lebih banyak introspeksi, lebih dekat sama yang di atas, dan lebih ngerti apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Sudahkah kita bersyukur? Nah, sekarang coba pikir lagi. Di tengah semua cobaan itu, apa kalian pernah berhenti sejenak dan bilang, "Ya, aku bersyukur"? Bersyukur bukan cuma untuk hal-hal yang menyenangkan, tapi juga untuk hal-hal yang berat. Karena, percaya atau enggak, di balik semua itu pasti ada pelajaran. Misalnya, kalian lagi diuji dengan kehilangan. Rasanya berat banget, kan? Tapi kalau kita lihat lebih dalam, mungkin kehilangan itu ngajarin kita buat lebih menghargai apa yang kita punya. Atau mungkin, itu adalah cara semesta buat ngasih ruang untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Apa pendapat kalian? Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, aku mau tanya ke kalian. Apa pengalaman hidup paling berat yang pernah kalian alami, dan apa pelajaran yang kalian dapat dari situ? Coba share di kolom komentar, karena siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat orang lain. Dan kalau kalian merasa relate sama pembahasan ini, jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang lagi butuh dengar pesan ini. Kita akan lanjut bahas lebih dalam di bagian berikutnya, jadi pastikan kalian tetap di sini. Karena hidup itu nggak selalu tentang kenapa, tapi juga tentang bagaimana cara kita melewatinya. Tetap tenang, tetap damai, dan mari kita renungkan ini bersama-sama. Kalau di bagian pertama tadi kita bahas kenapa ujian itu datang ke orang baik, sekarang kita masuk lebih dalam. Kenapa orang baik sering diuji dengan kesulitan hidup? Jawabannya mungkin lebih kompleks dari yang kita kira, dan ini nggak cuma soal ujian, tapi soal perjalanan hidup itu sendiri. Yuk, kita pelajari satu persatu dengan santai, tapi tetap kena di hati. 1. Ujian adalah cara hidup mengajarkan kekuatan. Coba bayangin kalian lagi jalan di sebuah gunung. Jalannya curam, berbatu, dan bikin capek banget. Tapi, kalian terus jalan. Kalian tahu kenapa? Karena kalian tahu pemandangan di atas gunung itu akan sepadan dengan usaha kalian. Nah, hidup juga sama. Kesulitan yang kalian alami hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik di masa depan. Tapi, kenapa kesulitan itu sering datang ke orang baik? Karena kalian punya sesuatu yang bernilai. Orang baik itu kayak berlian. Berlian gak akan jadi indah tanpa tekanan yang luar biasa besar. Jadi, kalau kalian lagi ngerasa ditekan sama cobaan, mungkin itu karena hidup lagi memoles kalian jadi versi terbaik dari diri kalian. Tapi nggak semua orang bisa sadar akan hal ini. Kadang, kita terlalu sibuk mengeluh sampai lupa kalau proses ini adalah bagian dari pembentukan karakter kita. Jadi, coba diganti perspektif. Ketika kesulitan datang, alih-alih nanya, kenapa sih ini harus terjadi sama aku? Coba tanya, apa yang hidup ini mau ajarkan ke aku lewat cobaan ini? 2. Orang baik punya tanggung jawab yang lebih besar. Orang baik itu sering diuji karena mereka punya potensi besar untuk membawa perubahan. Kalian pasti pernah dengar pepatah, semakin besar tanggung jawabmu, semakin besar pula tantangan yang harus kamu hadapi. Contohnya gini, bayangin kalian adalah seorang guru yang mengajarkan murid-murid tentang kebaikan. Kalau kalian gak pernah diuji dengan kesulitan, gimana kalian bisa ngajarin murid kalian untuk jadi sabar? Gimana kalian bisa cerita tentang kekuatan, ketulusan, dan pengorbanan kalau kalian sendiri belum pernah ngalamin itu? Hidup menguji orang baik karena mereka dipercaya mampu melewati itu. Orang baik adalah pemimpin, contoh, dan inspirasi buat orang lain. Ujian adalah cara hidup bilang, hei, kamu bisa lebih dari ini. Aku mau kamu naik level. Jadi, jangan takut sama tanggung jawab itu. Karena semakin besar cobaan, semakin besar pula kapasitas yang akan kalian punya setelah melewatinya. 3. Orang baik sering jadi target energi negatif. Nah, poin ini agak menarik. Orang baik itu seringkali jadi target energi negatif dari lingkungan sekitar. Kenapa? Karena kebaikan itu bersinar, dan sayangnya, nggak semua orang nyaman dengan cahaya itu. Ada orang-orang yang mungkin merasa iri, terganggu, atau bahkan merasa terancam oleh kebaikan kalian. Misalnya, kalian adalah orang yang jujur di tempat kerja. Tapi, justru karena kalian jujur, ada kolega yang gak suka dan mencoba menjatuhkan kalian. Rasanya gak adil, kan? Tapi ini adalah bagian dari konsekuensi jadi orang baik. Tapi jangan khawatir. Ingat,
Setiap energi negatif yang datang ke kalian sebenarnya adalah ujian untuk melihat seberapa kuat kalian bertahan tanpa kehilangan kebaikan itu sendiri. Jangan biarkan perilaku buruk orang lain mengubah siapa kalian. Karena pada akhirnya, orang baik itu seperti bunga di tengah gurun. Meski sulit, keberadaannya membawa harapan dan keindahan. 4. Orang baik sering melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Orang baik itu biasanya lebih peka. Mereka bisa melihat kesulitan orang lain, merasa empati, dan ingin membantu. Tapi, kepekaan ini seringkali membawa mereka ke situasi yang lebih sulit. Kenapa? Karena semakin banyak yang kalian pedulikan, semakin banyak pula yang harus kalian tanggung. Misalnya, ketika kalian melihat seseorang dalam kesulitan, naluri kalian adalah membantu. Tapi, di balik itu, ada konsekuensi yang harus kalian tanggung. Kadang, orang-orang gak menghargai bantuan kalian. Kadang, malah ada yang memanfaatkan kebaikan kalian. Tapi, disinilah letak keistimewaan orang baik. Mereka tahu risikonya, tapi tetap memilih untuk peduli. Mereka tahu gak semua orang akan membalas kebaikan mereka, tapi itu gak menghentikan mereka untuk berbuat baik. Dan, ujian hidup sering datang untuk memastikan bahwa hati kalian tetap tulus, meskipun dunia di sekitar kalian gak selalu ramah. 5. Cobaan adalah proses membersihkan diri. Kalian pernah dengar tentang emas yang harus dibakar dulu sebelum jadi murni? Hidup juga seperti itu. Ujian adalah cara hidup membersihkan hal-hal negatif yang mungkin gak kita sadari ada di dalam diri kita. Kadang, cobaan datang bukan karena kita salah, tapi karena hidup ingin kita jadi lebih baik. Misalnya, kalian mungkin sedang diuji dengan kehilangan sesuatu yang kalian anggap penting. Tapi, coba lihat lebih dalam. Bisa jadi kehilangan itu adalah cara hidup menghapus sesuatu yang sebenarnya nggak baik untuk kalian. Ujian itu seperti proses detox. Rasanya nggak enak, berat, bahkan bikin sakit. Tapi setelah semuanya selesai, kalian akan merasa lebih ringan, lebih bersih, dan lebih siap untuk menerima hal-hal baik yang akan datang. 6. Kesulitan adalah pengingat untuk dekat dengan Sang Pencipta. Nggak bisa dipungkiri, cobaan seringkali bikin kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ketika semuanya terasa berat, kita jadi lebih sering berdoa, lebih sering introspeksi, dan lebih sadar bahwa kita nggak bisa ngandelin diri sendiri sepenuhnya. Cobaan adalah cara hidup bilang, hei, kamu butuh bantuan. Kamu butuh panduan. Kamu butuh kembali ke sumber segala kekuatan. Dan di momen-momen inilah, biasanya kita menemukan kedamaian yang sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan? Sekarang, aku mau ajak kalian untuk refleksi. Ketika kalian lagi menghadapi cobaan, apa yang biasanya kalian lakukan? Apakah kalian langsung menyerah? Atau kalian coba melihat sisi positifnya? Coba deh, mulai sekarang, ketika cobaan datang, jangan buru-buru merasa marah atau kecewa. Coba tarik napas dalam-dalam, lihat situasinya dari sudut pandang yang lebih luas, dan tanyakan ke diri kalian, ya apa pelajaran yang bisa aku ambil dari ini? Dan kalau kalian merasa cobaan itu terlalu berat, ingatlah satu hal, kalian gak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang dengan kesulitannya masing-masing. Tapi yang bikin kalian berbeda adalah bagaimana kalian memilih untuk menghadapi itu. Pada akhirnya, cobaan hidup bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Sebaliknya, cobaan adalah tanda bahwa hidup percaya pada kemampuan kita untuk tumbuh. Cobaan adalah cara hidup mengingatkan kita untuk terus belajar, terus bertumbuh, dan terus berbuat baik, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan tantangan. Dan buat kalian yang sedang merasa lelah dengan ujian hidup, ingatlah, setiap badai pasti berlalu. Setelah hujan, pelangi akan muncul. Dan ketika kalian melihat ke belakang suatu hari nanti, kalian akan bersyukur atas setiap ujian yang pernah kalian hadapi. Karena, disitulah kalian menemukan kekuatan kalian yang sebenarnya. Yuk, lanjutkan perjalanan ini dengan hati yang penuh ketenangan. Tetap tenang, tetap damai, dan jangan pernah menyerah untuk jadi orang baik. Baiklah, teman-teman, kita sudah sampai di bagian terakhir dari pembahasan ini. Di sini, kita akan bicara lebih mendalam tentang bagaimana kita seharusnya menghadapi ujian hidup sebagai orang baik. Karena, pada akhirnya, bukan soal seberapa besar ujian yang datang, tapi bagaimana kita merespons dan tumbuh dari ujian itu. Aku tahu, mungkin ada di antara kalian yang saat ini sedang merasa sangat lelah. Hidup seolah nggak memberi ruang untuk bernapas. Setiap kali satu masalah selesai, muncul lagi masalah baru. Kalau kalian merasa seperti itu, coba deh, berhenti sejenak. Duduk, tarik napas, dan dengarkan apa yang hidup coba katakan ke kalian.
1. Ujian adalah bagian dari desain hidup. Pernahkah kalian berpikir, kenapa hidup ini nggak pernah benar-benar mulus? Kenapa selalu ada saja rintangan yang harus kita lewati? Jawabannya sederhana, hidup ini memang dirancang untuk menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan pembelajaran. Bayangkan kalau hidup ini selalu mudah. Tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, tidak ada air mata. Apa yang akan terjadi? Kita mungkin nggak akan pernah tumbuh, nggak akan pernah belajar menghargai sesuatu, dan nggak akan pernah tahu apa artinya berjuang. Cobaan itu kayak jalan berbatu yang harus kita lewati untuk sampai ke tujuan. Batu-batu itu mungkin bikin kaki kita sakit, tapi di ujung perjalanan, kita akan sadar kalau rasa sakit itu justru bikin kita lebih kuat. Jadi, ketika ujian datang, jangan lihat itu sebagai hukuman. Lihatlah itu sebagai bagian dari desain hidup yang menginginkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. 2. Ujian itu sementara, pelajaran itu selamanya. Salah satu hal yang sering kita lupakan saat menghadapi ujian adalah bahwa semua ini hanya sementara. Kadang kita terlalu fokus pada rasa sakit yang kita alami, sampai kita lupa bahwa ini semua akan berlalu. Ingat nggak waktu kalian kecil, jatuh dari sepeda untuk pertama kalinya? Rasanya sakit banget, kan? Tapi apa kalian berhenti belajar naik sepeda? Nggak, kan? Kalian terus mencoba sampai akhirnya kalian bisa mengayuh sepeda dengan lancar tanpa jatuh lagi. Hidup itu sama seperti belajar naik sepeda. Kita akan jatuh, kita akan terluka, tapi pada akhirnya, kita akan menemukan keseimbangan. Luka yang kita alami akan sembuh, tapi pelajaran yang kita dapatkan akan selalu kita bawa kemanapun kita pergi. 3. Jangan biarkan ujian mengubah kebaikan dalam diri kita. Ini poin yang sangat penting. Kadang, ketika ujian datang, kita merasa marah, kecewa, bahkan putus asa. Dan, sayangnya, ada banyak orang yang akhirnya membiarkan ujian mengubah siapa mereka. Misalnya, kalian adalah orang yang selalu sabar dan baik hati. Tapi karena terus-menerus disakiti atau dikecewakan, kalian mulai berubah. Kalian mulai berpikir, ya apa gunanya jadi orang baik kalau ujung-ujungnya aku yang menderita? Kalau kalian pernah berpikir seperti itu, aku ingin mengingatkan kalian, jangan biarkan perilaku buruk orang lain mengubah kebaikan dalam diri kalian. Dunia ini butuh lebih banyak orang baik, bukan lebih sedikit. Dan meskipun kadang terasa berat, tetaplah berpegang pada prinsip kalian. Bayangkan dunia ini seperti taman. Jika setiap bunga memutuskan untuk berhenti tumbuh hanya karena badai, maka taman itu akan menjadi gersang. Tapi kalau bunga itu terus tumbuh meskipun badai datang, taman itu akan tetap indah. Jadi, jadilah bunga yang tetap tumbuh di tengah badai. 4. Ujian adalah pengingat untuk dekat dengan Sang Pencipta. Satu hal yang sering kita lupakan ketika hidup berjalan lancar adalah bahwa kita butuh Sang Pencipta. Tapi, ketika ujian datang, tiba-tiba kita ingat untuk berdoa, untuk memohon bantuan, untuk berserah. Ujian seringkali menjadi pengingat bahwa kita bukanlah makhluk yang sempurna. Kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, dan kita nggak bisa menjalani hidup ini sendirian. Cobaan adalah cara hidup mengajarkan kita untuk kembali bergantung pada Yang Maha Kuasa. Jadi, ketika kalian merasa sedang berada di titik terendah dalam hidup, jangan lupa untuk kembali ke sumber kekuatan kalian. Berdoalah, berserahlah, dan percayalah bahwa semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. 5. Ujian membawa kita pada keberkahan yang lebih besar. Kadang, cobaan yang kita alami adalah cara hidup mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi, kita nggak akan pernah tahu itu kalau kita menyerah di tengah jalan. Bayangkan kalian sedang mendaki gunung. Perjalanan itu berat, penuh rintangan, dan bikin kalian ingin menyerah. Tapi, kalau kalian berhenti di tengah jalan, kalian nggak akan pernah tahu seindah apa pemandangan di puncak gunung itu. Hidup juga seperti itu. Ujian adalah cara hidup mempersiapkan kalian untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi, untuk sampai ke sana, kalian harus bertahan. Kalian harus terus melangkah, meskipun rasanya berat. Karena, pada akhirnya, semua usaha kalian akan terbayar. 6. Orang baik tidak sendirian. Kadang, saat kita menghadapi cobaan, rasanya kita seperti sendirian di dunia ini. Tapi, sebenarnya, kalian tidak sendirian. Ada begitu banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang dengan kesulitannya masing-masing. Itulah kenapa penting untuk saling mendukung satu sama lain. Jangan ragu untuk berbagi cerita, untuk meminta bantuan, atau untuk sekadar bercerita kepada orang yang kalian percayai. Karena, kadang,
beban yang kita pikul akan terasa lebih ringan ketika kita membaginya dengan orang lain. Dan yang lebih penting, ingatlah bahwa ada Sang Pencipta yang selalu bersama kalian. Dia melihat perjuangan kalian, dia mendengar doa kalian, dan dia tahu betapa kuatnya kalian. Jadi, jangan pernah merasa benar-benar sendirian. Bagaimana kalian menghadapi ujian hidup? Sebelum kita akhiri pembahasan ini, aku ingin mengajak kalian untuk merenung. Ketika kalian menghadapi ujian, apa yang biasanya kalian lakukan? Apakah kalian memilih untuk menyerah, atau kalian berusaha mencari pelajaran di balik semua itu? Coba tulis di kolom komentar, apa pengalaman hidup paling berat yang pernah kalian alami, dan apa yang kalian pelajari dari situ? Karena, siapa tahu, cerita kalian bisa menjadi inspirasi untuk orang lain yang sedang menghadapi kesulitan. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian. Kita nggak pernah tahu, mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang butuh mendengar pesan ini. Jangan pernah menyerah untuk jadi orang baik. Pada akhirnya, hidup ini memang nggak selalu mudah. Tapi, justru disitulah keindahannya. Karena setiap cobaan yang kita alami adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, buat kalian yang sedang merasa lelah, ingatlah, setiap badai pasti berlalu. Dan setelah hujan, selalu ada pelangi. Jangan pernah menyerah untuk jadi orang baik, karena dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kalian. Tetap tenang, tetap damai, dan teruslah jadi cahaya untuk orang-orang di sekitar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.